lupa curahkan kepada junjungan Nabi besar kita, Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju zaman Islamiyah. Qaddarullah wa syafa'al, atas terkendalanya kelas bahasa Arab pada malam hari ini, Ana selaku moderator mengucapkan afwan jiddan kepada seluruh peserta atas ketidaknyamannya ini. Semoga Allah tetap meneguhkan hati kita dalam menuntut ilmu dan mempelajari bahasa Arab. Tafadhol ya Ustadz, tanpa waktu lama-lama lagi, Ana persilahkan kepada Ustadz. Tafadhol ya Ustadz. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh wa habibuhu wa syafi'uh sallallahu alaihi wasallam. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Ayyuhal ikhwah wa ayyatul akhwat, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Pada kesempatan ini, pada malam yang diberkahi insyaallah, dan malam pada bulan Rajab, dan insyaallah kita akan masuk beberapa hari lagi akan masuk bulan suci Ramadan. Ja'akumus syahrul mubarak. Akan datang kepada kalian bulan yang suci, bulan yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita lanjutkan pembahasan bahasa Arab, ada beberapa hal yang Ana akan tanbih. Ana akan ingatkan kepada kalian semua. Dan mungkin sebagian antum masih ragu. Dan mungkin sebagian antum masih tidak mengetahui. Dan mungkin sebagian antum masih syak. Dan bahkan masih bertanya-tanya di dalam hatinya. Maka pada pembahasan malam ini, Ana ingin mencoba akan menerangkan tentang masalah ikhtilat, yaitu campur baur antara laki-laki dan perempuan. Yang pertama dari firman Allah Subhanahu wa taala. Pada hakikatnya hukum ikhtilat itu diharamkan. Dan beberapa dalil yang akan bawakan di antaranya surat An-Nur ayat 31 atau dari ayat 30. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Qul lil mu'minina yaghudduna min absarihim wa yahfadhu furujahum dzalika azka lahum innallaha khabirum bima yasnaun."
Wa qulil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna wa la yubdina zinatahunna illa ma dhahara minha wal yadribna bi khumurihinna ala juyubihin wa la yubdina zinatahunna illa li bu'ulatihinna aw bu'ulatihinna aw abnaihinna aw abna'i bu'ulatihin aw ikhwanihin aw bani ikhwanihin aw bani akhawatihin aw nisaihin aw ma malakat aymanuhun aw ittabi'ina ghairu ulil irbati minar rijali aw at-tifli alladhi lam yadhharu ala awratin nisa wa la yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihin wa tubu ilallahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Allah Subhanahu wa taala menegaskan dalam surat An-Nur kepada laki-laki yang beriman. Allah mengatakan qul lil mu'minin, katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, yagudduna min absarihim, yaitu agar mereka menundukkan pandangan kepada lawan jenisnya yang bukan mahramnya. Wa yahfazuna furujahum, dan agar mereka menjaga kemaluan mereka dari yang bukan mahramnya, yang tidak dihalalkan baginya. Karena demikian itu adalah penyuci bagi jiwanya. Azka lahum, innallaha khabirum bima yasnaun, dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kalian kerjakan. Dan begitu juga Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kaum wanita. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wa kullil mu'minat, katakanlah Muhammad kepada wanita-wanita yang beriman, yaghdudna min absarihin, agar mereka menjaga pandangannya kepada lawan jenisnya, wa yahfadna furujahun, dan menjaga kemaluan mereka kepada lawan jenisnya yang bukan mahramnya, yang tidak dihalalkan baginya. Dan dalil ini menunjukkan dan hanya mereka boleh ditampakkan kepada suaminya, kepada ayahnya, ya, yang layak bagi anggota yang layak ditampakkan saja. Bagi mereka lah mereka boleh menampakkan, dan tidak boleh membuka aurat kepada selain yang bukan mahramnya. Dari dalil yang tadi kami bawakan, pada hukum asalnya seorang memandang, melihat wanita, baik wanita pun melihat laki-laki, itu diharamkan oleh syariat Islam. Dengan dalil yang sangat jelas bahwasanya kita disuruh untuk menundukkan pandangan kita dan menjaga kemaluan kita kepada orang-orang yang tidak boleh untuk melihatkan aurat kita, baik laki-laki maupun perempuan, sebagaimana tadi kami jelaskan dalilnya. Kemudian poin yang kedua, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan juga dalam surat Al-Ahzab, bagaimana tatkala dahulu para sahabiat atau para wanita, mereka bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam
dalam surat Al-Ahzab ayat 53, wa idza sa'altumuhunna mata'an fas'aluhunna min wara'il hijab dzalika adharu liqulubikum wa qulubihin. Apabila kalian meminta sesuatu atau meminta sesuatu atau keperluan atau kebutuhan kepada mereka, yaitu istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, para sahabat, tatkala ada kebutuhan atau ada keperluan, mereka meminta miwara'il hijab, yaitu mereka minta dari belakang hijab. Dzalika atharu liqulubikum wa qulubihin. Maka demikian itu adalah menyucikan bagi hati-hati kalian, baik hati lawan jenis kalian. Al-Imam Ibnu Katsir menjelaskan ayat di atas, sebagaimana dilarang bagi kalian masuk menemui istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, begitu pula dilarang melihat mereka, walaupun ketika itu ada hajat penting untuk menemui mereka, tetapi tidak boleh memandang mereka dan tidak boleh menemui mereka. Kalau ingin meminta sesuatu, tetaplah berada di balik tabir. Ayat yang mulia ini yang tadi kami bacakan, bahwasanya para sahabat radhiyallahu anhum tatkala membutuhkan atau ada kebutuhan, ada hajat kepada istri-istri Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, mereka meminta di belakang hijab. Ini menunjukkan bahwasanya syariat Islam ini, syariat kita mengatur muamalah berhubungan lawan jenis yang bukan mahram, agar kita harus menjalani sesuai aturan Islam. Maka tatkala ada yang bertanya kepada anak, tatkala ada yang bertanya-tanya mungkin selama ini apakah kajian kita sudah syariah atau belum, maka kita lihat sini, kita lihat terapkan dengan dalil-dalil yang kita bacakan tadi. Dari beberapa dalil yang kami sudah sebutkan, maka kita ambil kesimpulan, sebetulnya sangat banyak, dan insya Allah bukan bahasanya sekarang ini, hanya sekedar mengingatkan bagi kita semua apakah kajian kita sesuai syariat atau tidak. Yang pertama, hukum asal ikhtilat, campur baur antara laki dan perempuan, ini diharamkan. Tidak ada pengecualian. Tentunya tidak ada pengecualian. Kalau ikhtilat, bercampur baur, tidak ada tabir maksudnya. Ini baik dia ulama ataukah orang awam, ustadz ataukah jamaah dan lain sebagainya. Di dalam satu ruangan dia ikhtilat, kecuali kondisi darurat. Kecuali kondisi darurat. Ini yang pertama. Kita ambil hukumnya. Yang kedua, bagaimana isyarah Allah Subhanahu wa taala agar kita bermuamalah kepada mahram lawan jenis yang bukan mahram, itu harus ada tabir pemisah. Harus ada apa? Tabir atau pemisah. Baik di belakang hijab dan lain sebagainya. Nah, jika ini terpenuhi, maka dia sesuai dengan syariat. Maka dia sesuai dengan
syariat. Maka jika dia tidak terpenuhi, maka benar-benar bercampur baur, maka ini tidak sesuai syariat. Sekarang kita lihat penerapan di kajian kita. Yang pertama, grup kita sudah pisah dari awal. Nah, sudah pisah antara laki-laki dan perempuan dari awal ini, karena sudah buat grup yang terpisah. Harus ada koordinatornya masing-masing, koordinator ikhwan dan akhwat. Baik. Terus untuk materi yang Ana sampaikan, dan Ana minta memang karena waktu yang Ana ada ini sangat sangat terbatas, dan Ana juga membaginya masih kesulitan ya, masih banyak kesibukan dan lain sebagainya. Maka Ana diminta untuk sekali Ana muhadarah, sekalian Ana bisa didengar oleh ikhwan dan akhwat. Bisa didengar dengan ikhwan dan akhwat. Ya, bisa didengar dan ikhwan dan akhwat. Tatkala dulu sahabiat dahulu bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung. Ya, dalilnya sangat banyak. Tadi juga di surat Al-Ahzab dan hadis-hadis yang lain. Ya, kalau kita kumpulkan lebih dari 10. Di antaranya ada Ummu Atiyah yang bertanya tentang pemandian tatkala mengurusi putrinya Rasulullah SAW yang meninggal, kemudian juga Hindun tatkala melaporkan suaminya, ya. Ini menunjukkan bahwasanya ya para wanita dahulu sahabiat langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam langsung, tidak pakai perantara. Ya. Maka ini dibolehkan jika ada keperluan. Maka jika ada keperluan, sekali lagi jika ada keperluan. Nah, maka yang Ana terapkan itu sama. Sebagaimana Ana ya ada keperluan untuk mengajar. Ya. Ada keperluan untuk apa? Mengajar. Ya. Jika bagaimana kita mengajarkan kepada antum dan antunna kalau Ana tidak berkomunikasi dan juga tidak mengetahui sampai di mana materi yang Ana sampaikan, berapa persenkah sudah menyerap atau tidak. Itu. Ya, jadi kita lihat ya, ada ya banyak syubhat ya kayak gini. Dan sama saja kita bisa samakan terapkan hukum ini sebagaimana Ana ngisi di masjid. Di masjid jamaahnya ada ikhwan dan akhwat. Ya, kadang Ana bertanya kepada ikhwan, kadang Ana bertanya kepada akhwat. Maka dibolehkan. Dan ini juga Ana nggak tahu ya, mukanya satu persatu nggak tahu Ana mukanya. Adapun kalau sebagian para ulama mengatakan ya suara wanita adalah aurat, ini sebagian pendapat saja. Akan tapi juga yang lebih kuat tidak. Bahkan sampai muka pun ada perselisihan. Anggaplah itu bagian dari aurat, akan tapi yang bagaimana itu wanita yang diharamkan suaranya seperti apa. Jika suara aurat, maka para sahabiat banyak bertanya langsung kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika itu salah, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam akan tegur pada saat itu. Tidak ada satu riwayat yang menegur para wanita tersebut, kecuali ya suara-suara tersebut dia dibuat-buat. Ya, suara tersebut dibuat-buat indah, ya dibuat berdayu-dayu agar yang suara agar para lelaki tertarik. Nah, ini yang nggak boleh. Ini yang tidak boleh. Adapun dia menjawab pertanyaan dari ustadznya dan ini sebagainya sebagaimana biasa saja, maka itu dibolehkan. Paham ya? Jadi jangan banyak syubhat ya. Apalagi sampai mengadu ustadz lagi ya. Oh, ustadz ini boleh, nggak boleh katanya. Anda udah jelaskan dari awalnya. Ya, udah jelaskan bahwasanya sudah Ana arahkan Ridho dari awal agar dipisah grupnya.
agar dipisah grupnya, tidak campur baur. Ya. Untuk koordinator akhwat beda, koordinator ikhwan juga beda. Ana udah bilang dari awal seperti itu. Ana akan tapi tatkala Ana mengasih materi, Ana minta memang dalam satu majelis ya. Dan Ana yang akan bertanya kepada ikhwan dan akhwatnya. Paham ya? Paham tuh? Fahimna. Nah, jadi apabila ada keraguan-keraguan lagi, ya, Ana tidak melegalkan. Sekali lagi, lihat pembahasannya dan betapa banyak dalil, lebih dari satu. Ana belum sempat mengumpulkan dalil-dalil bahwasanya para sahabat langsung bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, maka dibolehkan, ya, maka dibolehkan. Ya. Ada yang sebuat aneh-aneh. Kalau ustadznya sama akhwat boleh. Mana istisna dari mana? Makanya itu bolehnya karena ada dalil tadi. Ya, ada dalil dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sama saja. Ana bedanya sama apa? Bedanya apa ya? Ana juga mengajar langsung ya. Mengajar langsung kepada akhwat juga. Gitu. Jadi ada yang begitu ya. Kalau apa namanya? Kalau sama ikhwan akhwat katanya ikhtilat katanya. Ya kita kan dipisah sama ya tatkala kita ana ngisi di masjid atau di musola dihalangi dengan takbir, dan ini juga takbir dunia maya akan berbeda ya. Dan kan pada intinya hilangnya fitnah seperti itu ya. Dan tatkala di masjid juga ya Anda kan akan menanyakan juga tatkala Anda ngasih materi akan menanyakan kepada jamaahnya. Masa ustadznya ceramah berbusa-busa tidak menanyakan materinya, kan, tapi menanyakan materi. Sebagaimana ustadz ngajar di kelas. Ya, dulu Anda ngajar akhwat juga banyak ya di Bekasi, ya itu langsung ya bertanya kepada akhwatnya. Jadi maka nggak masalah ya. Nah, jadi tidak ada lagi keraguan bahwasanya wah ini fitnah dan sebagainya ya. Ada sebagian hadis adalah al-mar'atu aurah ya. Wanita itu aurat semuanya. Tapi dirinci oleh para ulama bahkan sampai ada khilaf yang sangat keras, yang sangat dahsyat antara muka ya, wajah wanita itu masuk aurat atau tidak. Ya. Sebagian menguatkan bahwasanya itu masuk aurat, sebagian itu tidak. Ini harus ngerti ya. Jadi kayak gitu. Bukan anak melegalkan ikhtilat ya atau dan lain sebagainya, tidak ada ya. Dan memang kayak gini seperti ini dibutuhkan ya, ada hajat untuk melakukan seperti ini ya. Kecuali anak ada waktu banyak ya, anak bisa pisah ya. Ya, Ustaz, anak bisa pisah sama akhwat, maksudnya anak pisahkan sama ikhwan dan akhwat ya. Kalau ada waktunya banyak, tapi waktu anak ini sangat terbatas, ya anak juga banyak habiskan waktu di tempat lain ya. Kemudian juga banyak garapan juga, jadi nggak bisa anak bisa mengambil waktu anak di sela-sela yang lain. Seperti itu. Kemudian ya sebenarnya kalau anak juga anak pisahkan jadwal anak dengan akhwat, misalkan hari Selasa gitu, ya anak juga berhubungan juga sama akhwat itu, ya. Anak malah sendiri, ya, sama aja. Kan lagi ada hajat untuk mengajarkan. Ini juga ada hajat untuk mengajarkan kepada akhwat, gitu kan. Sama saja. Nah, juga kan antum nggak anak suruh komunikasi dengan ikhwan dan akhwat, tidak. Karena ada ustadznya di sini. Ya gitu ya. Jadi subhannya ini banget ya, rapuh sekali ya. Nggak ngerti ya. Mana ketilan dia aja nggak bisa menghindari di pasar sebenarnya. Sebenarnya dia nggak bisa menghindari di pasar, dia ketilat terus ya.
Jangan di pasar, di mall itu ikhtilat terus ya. Padahal yang yang sudah Ana arahkan dari awal itu insya Allah sesuai dengan syar'i, dan memang kita semuanya kan tidak ada yang kenal antara satu dengan yang lain ya. Anda juga nggak kenal gimana wajahnya kayak apa, nggak ngerti ya, nggak ada yang tahu. Makanya dari awal yang akhwat tidak boleh mengaktifkan apa namanya videonya, gambarnya, mukanya. Anda udah bilang dari awal seperti itu, sampai itu untuk mengantisipasi terjadinya apa, fitnah. Seperti itu dari awal kan udah Anda bilang seperti itu. Makanya kalau belajar ya, makanya mendalamin apa namanya ilmu bahasa Arab agar Anda paham langsung ya bagaimana penjelasan para ulama. Ya, bagaimana penjelasan para ulama membahas masalah apa? Auratnya wanita. Ya, memang banyak perselisihan, apalagi masalah muka ya dan lain sebagainya. Iya, ini sedikit yang Anda bisa sampaikan pada malam ini agar keraguan-keraguan ataupun niat yang salah yang selama ini, ataupun pertanyaan-pertanyaan yang mungkin selama ini ada, Pak Ustaz Syakur apa namanya tidak membolehkan demikian dan demikian. Sebenarnya ini sudah jelas ya. Apa yang perlu ditanyakan ke orang-orang yang baru belajar itu kayak ngegas tapi nggak mempelajari kaidah-kaidah. Ya, jelas tadi dalilnya, ya nggak masalah kan kita ditabir dengan dunia maya. Tabir kita di dunia maya, penghalang kita adalah dunia maya, tidak ada yang tahu, cuma suara saja. Ya. Kalau suara aurat ya gimana? Semuanya nanti nggak ada yang antum jual beli sama jual beli di pasar yang penjualnya perempuan nggak jadi beli. Kemudian beli bakso penjualnya nggak ada, susah hidup antum nanti kayak gitu. Jadi gimana ya orang-orang yang baru-baru belajar yang mau apa namanya muncul-muncul pendekar-pendekar baru ya. Jadi itu harus mengerti ya kita kapan itu tidak boleh, ya kapan itu kita apakah suara itu aurat, ada yang fatwanya ya fatwa suaranya aurat sah. Ya sudah antum nggak usah ini aja sudah ya, nggak usah hidup aja. Gimana antum susah lepas dari suara wanita, gimana? Ya, antum HP itunya operatornya wanita, suaranya. Gimana antum mau hidup seperti apa gitu? Kalau suara wanita aurat semua, gimana susah kita menghindarinya ya apa gitu. Ini belajar yang sempurna, belajar yang benar dulu bahasa Arabnya, jangan banyak berjidal, berdebat ya, jidal kusir nanti ya. Gak belum menguasai kaidah-kaidah bahasa Arab aja miskin gitu ya, so-soan untuk berdalil. Nah ini yang nggak benar ini. Ya, penuntut ilmu ini jadi dia kalau belajar silat itu baru awal-awal sudah ngajakin bertarung terus ini. Nah ini yang begini salah. Dalam menuntut ilmu beragama dalam melakukan seperti ini itu salah. Ya kalau sekedar bertanya nggak apa-apa, tapi kalau dia udah belajar untuk baru bisa sedikit kemudian mau berdebat dan lain sebagainya, ini suatu tindakan yang tidak pantas ya. Dia harus kuasai dulu bahasa Arab dan dia harus menguasai. Setelah itu dia mencari bagaimana hukum tersebut dan penjelasan para ulama tentang masalah tersebut. Iya. Itu yang Anda bisa sampaikan. Mungkin malam ini Anda ingin menyampaikan itu saja. Besok insya Allah kita akan lanjutkan pelajaran kita tentang masalah bahasa Arab insya Allah. Baik.
Baik, jazakallahu khairan ya Ustadz atas tanbihnya. Jadi ana harapkan teman-teman di sini apa yang beliau jelaskan itu bisa menghapus keraguan teman-teman dalam mengikuti bahasa Arab ini. Insya Allah untuk terkait masalah keraguan antum wa antunna tentang masalah ini ikhtilaf atau tidak sudah dijelaskan oleh beliau. Ana selaku admin juga berusaha semaksimal mungkin untuk tidak terjadi fitnah. Buktinya apa? Ikhwan tidak ana suruh aktifkan kamera demi menghormati yang akhwat tidak mengaktifkan kamera seperti dijelaskan di surah An-Nur yang sudah dijelaskan oleh Ustadz sebelumnya. Jadi insya Allah di sini kita benar-benar berusaha semaksimal mungkin untuk menjaga adab dalam menuntut ilmu, baik terhadap ikhwan maupun akhwat. Jadi ana harapkan antum-antuna semua apabila ada yang ragu, apabila ingin menanyakan lebih lanjut seputar masalah agama, dalil atau hukum, tanyalah pada yang ahlinya. Fasta'ala zikri in kuntum la ta'lamun. Apabila kamu tidak tahu maka tanyalah pada ahlinya. Ya, kalau ada keraguan-keraguan silakan tanyakan kepada Ustadz Abdul Syakur. Insya Allah beliau juga faqih dalam keilmuannya dan juga dalil-dalil yang beliau sudah kuasai juga bisa menjadikan landasan buat teman-teman untuk mengikuti ijtihad beliau. Insya Allah. Mungkin itu dari Ana pribadi yang bisa Ana sampaikan. Dong, Ya. boleh kalau mau lihat wanita, kalau antum mau nikahi boleh. Ya. Kalau antum niat untuk berkhitbah, untuk melamar boleh. Nah, Masya Allah. Ya, terima kasih Ustadz atas tambahannya. Nah, itu salah satu syarat kalau boleh melihat wanita berkhitbah. Nazor ya Ustadz, istilah bahasa Ya, Islamnya ya. Nazor ya. Nah, Nah, nanti itu ada bahasa lebih lanjut nanti. Ya, intinya begitu. Jadi, balik lagi ke topik permasalahan. Teman-teman apabila ada yang ragu-ragu, silahkan tanyakan kepada Ustadz tentang masalah hukum atau apa keraguan-keraguan. Selama Ustadz bisa menjawab. Sebelum Ana tutup, ada yang mau ditanyakan nggak? Ini waktu yang sangat luar biasa. Ustadz menyediakan waktu untuk tanbih. Ada yang mau masih ragu-ragu, monggo ditanyakan. Akhwat bisa lewat chat, ya ikhwan bisa lewat voice. Tuh, Ana juga udah berusaha untuk bisa menjaga kondisi teman-teman agar tidak terfitnah. Ya, ada yang mau ditanyakan ya ikhwan, ya akhwat? Tidak ada? Fahim tum semua? Mohon responnya. Fahimna. Fahimna ya. Allah, kelas. Makasih ya. Jadi untuk masalah ini Ana harapkan bisa dipahami semuanya. Baik, karena waktunya sudah menunjukkan pukul 9, mari kita tutup dengan kafatul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta afwan jiddan wallahu a'lam bissawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi Jazakallahu khairan ya Ustadz Alal wabarakatuh. Admin. Ma'assalamah. Masya Allah. Jazakallahu Ustadz.